Apa kabar teman-teman semua? Salam hormat dimanapun Anda berada. Sesuai dengan janji saya ingin mengupas resensi Filosofi Hidup Bahagia, sebuah buku karya Bertrand Russell, penerbit Rene Book. Sangat menarik kemasan bukunya. Ada gambar karikatur yang merupakan simbol dari wajahnya Bertrand Russell. Anda bisa lihat di internet bagaimana wajah Bertrand Russell seperti ini. Lalu kemudian kalau kita lihat di dalam buku ini ada lembaran demi lembaran, ada semacam penandaan yang kalau kita istilahkan di stabilo, berwarna orange. Biasanya ini kita sering kalau membaca buku, kita stabilo ada sesuatu hal yang menarik ya, meresapkan kata-kata yang menyentuh ke dalam jiwa atau alam bawah sadar kita. Bertrand Russell adalah seorang ahli matematika, seorang ilmuwan atau saintis. Beliau juga seorang ahli filsafat. Ini yang menjadi keunikan dari Bertrand Russell. Seorang ahli filsafat, seorang ahli matematika, tetapi berbicara tentang kebahagiaan. Kita akan coba mengupas secara sederhana, secara ringkas, apa-apa saja yang terkandung dalam buku ini. Apa sih bahagia menurut Bertrand Russell itu? Nah, di dalam buku ini Bertrand Russell menyebutkan ada dua bagian atau dua bab. Bagian pertama tentang penyebab ketidakbahagiaan, bagian yang kedua penyebab kebahagiaan. Di dalam buku tersebut banyak sekali tips-tips ya tentang bagaimana kita untuk meraih hidup bahagia. Nah, tetapi jalan untuk meraih hidup yang bahagia itu Bertrand Russell menunjukkan dulu sesuai dengan pengamatannya dan pengalaman-pengalamannya yang dia ambil dari dirinya sendiri dan juga orang lain, teman-temannya atau kerabatnya. Dia sebutkan dulu ketidakbahagiaan itu. Apa saja hal-hal yang membuat orang itu tidak bahagia. Baru dia kupas secara mendalam, secara apik dan rapi tips-tips untuk mencapai bahagia itu. Kita kupas tentang bagian pertama ya, secara singkat saja. Pada halaman 9, bagian pertama tadi kan penyebab ketidakbahagiaan. Pada halaman 9 di situ disebutkan ada banyak macam orang yang terlalu larut dengan diri sendiri, kata Bertrand Russell. Nah, siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang selalu merasa berdosa saja. Ya, memang orang yang selalu merasa berdosa, orang yang selalu merasa salah, ini berat untuk bahagia. Kenapa seseorang itu bisa merasa berdosa begitu? Bagian tentang merasa selalu berdosa ini diperluas lagi pada subtema yang ada dalam buku ini. Di halaman 89 ada redaksi yang saya tandai. Nah, ada satu kalimat di situ disebutkan nilai moral kita dirumuskan oleh para pemuka agama dan memperbudak wanita secara mental. Wah, ini satu kalimat yang menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena banyak memang manusia itu tertipu, terkecoh dengan penampilan seorang pemuka agama, terkecoh dengan kata-kata seorang pemuka agama. Mereka jadi tertipu. Yang awalnya terharu, mungkin mereka memuji-muji seorang pemuka agama, tetapi rumusan-rumusan yang dilakukan oleh pemuka agama justru membuat mereka jauh dari kebahagiaan. Betapa banyaknya dogma-dogma yang menyesatkan, yang menjauhkan seseorang dari kebahagiaan, yang membuat hidupnya melempem, yang membuat hidupnya tidak enak, tidak nyaman. Kita lihat ya, pemuka-pemuka agama yang memang tidak jujur, yang menggunakan agama itu sebagai kedok, yang membisniskan agama, dan mereka memperbudak wanita secara mental, mendoktrin-doktrin wanita supaya mereka itu tidak
bisa berpikiran terbuka atau open minded, supaya wanita itu terdogma, mereka itu hanya boleh di rumah saja, mereka nggak boleh bekerja. Mereka didogma sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki arah yang jelas dalam kehidupan. Kita lihat bagaimana sedihnya nasib-nasib para wanita di zaman perbudakan. Tetapi pemikiran perbudakan itu masih tetap ada dan berlanjut di zaman sekarang ini. Hati-hati, jangan terkecoh dengan penampilan. Nah, untuk itu, agar kita bisa terlepas dari kungkungan orang-orang yang merasa diri soleh, yaitu orang-orang yang puritan ya begitu, merasa diri suci gitu. Nah, Bertrand Russell menyarankan waktunya turut andil di kalangan terpelajar untuk memberontak, mendobrak terhadap omong kosong ini. Karena kadang-kadang dogma-dogma tentang dosa-dosa, tentang siksa-siksa neraka, ini membuat orang jauh daripada kebahagiaan. Padahal kalau kita mau lihat dalam kajian-kajian agama, sebenarnya harusnya yang diperlebar, diperbesar bahwa Tuhan itu maha asyik, Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan itu maha pengampun. Nah, kalau kita memposisikan agama, kita bertuhankan Tuhan yang maha pengasih lagi maha pengampun, kita tidak terlalu membesar-besarkan ketakutan terhadap neraka. Ini yang membahayakan mental manusia itu. Saya punya teman seperti itu, ketakutan mereka akan neraka, ketakutan mereka akan siksa-siksa, membuat mereka jadi malas untuk berpikir, membuat mereka malas bekerja, membuat mereka itu tidak bahagia, muka kusut, muka pucat, kehidupannya jauh daripada ketenangan. Nah, Bertrand Russell mengatakan di halaman yang sama, halaman 89, ketika keyakinan rasional muncul, berpihaklah padanya, ikuti konsekuensinya. Nah, kadang-kadang memang begitu. Di tengah belenggu-belenggu dogma-dogma yang menyesatkan, nalar kita main, pemikiran kita tiba-tiba terbuka. Dia menyebutkan, ikuti konsekuensinya. Karena ketika perasaan berdosa semakin kuat, jangan diperlakukan sebagai pertanda dari Tuhan. Nah, ini pesan dia. Saya bukan sedang menyarankan Anda mengabaikan moral. Saya hanya menyarankan agar Anda mengabaikan nilai moral yang bersifat tahayul. Anda pasti bisa mencerna pernyataan Bertrand Russell itu. Lalu kemudian penyebab ketidakbahagiaan itu salah menempatkan rasa asyik dan tidak bisa mengendalikan rasa bosan. Bertrand Russell mengatakan, nah ini juga satu kalimat yang menarik ya, bahwa kebosanan manusia terhadap karya-karya manusia, bosan terhadap novel yang laris, bosan terhadap buku-buku hebat itu ada. Sehebat apapun satu karya, pasti ada kebosanan di dalamnya. Bahkan kebosanan terhadap kitab suci itu ada di halaman 55. Jadi semua karya-karya hebat termasuk kitab suci ada rasa membosankan di dalamnya. Karena memang hidup ini berwarna. Harus kita jalani kehidupan ini dengan hati yang gembira, bahagia. Banyak menu-menu kehidupan yang bisa kita pilih. Kalau monoton, itu akan membuat rasa bosan. Kalau sudah bosan, kebahagiaan itu pasti akan jauh. Susah bahagia itu untuk datang melekat ke dalam hati seseorang. Nah, asyik boleh, tapi terlalu berlebihan dalam keasyikan itu juga bisa membuat mood kita dari bahagia pindah kepada hal-hal yang tidak membahagiakan kita. Hati-hati, jangan berlebihan di dalam kehappy-happyan, dalam keasyik-asyikan. Jangan. Kita harus bisa menyeimbangkan itu. Ada kalanya kita asyik, ada kalanya kita bosan. Nah, Bertrand Russell menyebutkan bahwa kebosanan itu harus kita kendalikan. Dengan apa? Dengan memperbanyak minat. Jadi jangan hanya satu hal saja yang kita senengin. Harus ada hal-hal yang lain
yang bisa kita coba cari saluran-saluran yang positif untuk menyenangkan dan membahagiakan hati kita. Lalu ada lagi, penyebab ketidakbahagiaan itu adalah perasaan terzalimi. Nah, kadang-kadang manusia ini kan gampang kali merasa terzalimi, merasa tertindas. Dia memberikan saran, ya, tips, karena merasa terzalimi itu membuat orang jauh daripada kebahagiaan. Apa saran dia? Pertama, ingatlah bahwa niat baik Anda itu belum tentu dibutuhkan orang lain seperti pikiran Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu tinggi mengukur kebaikan Anda. Yang ketiga, jangan harapkan orang lain memiliki ketertarikan terhadap Anda sama persis dengan yang Anda rasakan. Dan yang keempat, jangan bayangkan banyak orang memiliki keinginan khusus untuk menzalimi Anda. Wah, ini nasihat yang luar biasa sekali. Lalu kemudian di subtema yang lain, Bertrand Russell menyatakan ada tentang masalah dengki di situ, ya kan. Nah, kedengkian itu juga membuat orang tidak bahagia. Intinya di halaman 80 dia mengatakan, kebiasaan berpikir yang suka membanding-bandingkan sangat berbahaya. Nah, ini perilaku orang yang memang dengki, suka banding-bandingkan. Dia kok lebih hebat ya dari aku, dia kok lebih banyak ya dari aku, dia kok lebih kaya ya dari aku. Ketika terjadi sesuatu yang menyenangkan, itu harus dinikmati sepenuhnya tanpa memikirkan bahwa itu kurang menyenangkan dibandingkan yang dialami orang lain. Wow, ini nasihat yang extraordinary. Kalau kita dapat nikmat, kalau kita memiliki anugerah, jangan bandingkan anugerah itu dengan yang orang lain punya. Kita harus menikmati itu full, bahwa itu adalah milik kita. Biarkan orang lain mungkin lebih banyak, lebih bahagia, lebih asyik dari kita. Kita juga punya cara untuk mengasyikkan diri kita di tengah karunia kita mungkin yang sedikit atau yang terbatas. Dia sebutkan juga, orang bijak tidak akan berhenti menikmati apa yang dimilikinya hanya karena orang memiliki yang lain. Itu dia, indah sekali. Supaya kita jangan dengki, ini satu pesan lagi buat saya dan kita semua, selalu ada orang yang lebih sukses dari Anda. Nah, itulah bagian-bagian dari tentang penyebab ketidakbahagiaan. Nah, kemudian di bagian kedua, penyebab kebahagiaan, pada halaman 151, ini satu redaksi yang bagus sekali, ya. Jika seseorang menyukai lebih banyak hal, dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk bahagia dan tidak akan selalu kecewa pada takdir. Karena jika dia kehilangan sesuatu, dia masih mempunyai yang lain. Ini pesan supaya kita dalam hidup ini banyak memiliki minat, ya, supaya kita banyak peluang untuk bahagia. Nah, di halaman 235 sebagai penutup dari resensi kita ini, dia menyebutkan seorang manusia yang tidak bahagia menganut kepercayaan yang tidak bahagia, sedangkan manusia yang bahagia menganut kepercayaan yang bahagia. Pantes, ya, ada aja orang yang sial aja nasibnya, apes saja, gak tenang, orangnya gak asyik, orangnya gak cool. Ternyata itu lahir dari kepercayaan dirinya atau sesuatu yang dianutnya berupa ketidakbahagiaan. Ada orang yang asyik aja, ada orang yang enjoy aja, ternyata dia menganut kebahagiaan. Sebuah quote singkat dari Bertrand Russell tadi itu, ya, mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu diupayakan, kebahagiaan itu diusahakan, bahwa kebahagiaan itu ada di mana-mana, dan kebahagiaan itu terkait dengan seakan-akan seperti keyakinan kebahagiaan itu. Jadi kalau kita yakin bahagia, maka segala hal-hal yang membahagiakan akan datang kepada kita. Kalau kita tidak bahagia, maka hal-hal yang tidak membahagiakan itu akan datang sesuai dengan keyakinan kita. Masih banyak sih sebenarnya sub-sub tema yang dikupas dalam buku ini, tapi inilah dulu ala kadarnya, ya. Karena kalau kita kupas semua, itu namanya bukan resensi, tetapi itu namanya
kita berambisi untuk menghabiskan buku ini sehingga orang tidak tertarik untuk membeli buku ini. Resensi ini adalah satu hal yang bermanfaat supaya orang bisa tertarik membeli sebuah buku. Jadi kita sampaikan secara singkat, padat, lugas, dan jelas sub-sub yang ada, poin-poin yang ada, supaya orang bisa menambah buku di rak bukunya. Jumpa lagi kita dalam resensi-resensi yang lain, resensi-resensi buku yang berharga yang bisa kita ulas secara luas dan secara lengkap. Sampai jumpa lagi.